Pak, nuwun sewu Pak nggih ya. Dengan Pak siapa ini Pak? Mas Ulum. Mas Ulum. Nggih. Asli dusun Kesono. Kesono niki Pak, Desa Nggih, Bakalan Desa Bondang. Bakalan. Mojokerto Jawa Timur. Pak, sebenarnya kita bertanya. Di sini kan ada tempat yang keramat, banyak batu bata kuno, diduga di sini merupakan jejak peninggalan leluhur kita, Pak. Nggih. Masyarakat menamai situs ini Mbah siapa, Pak? Mbah Merteng. Mbah Merteng. Oh, luar biasa. Cuman iki kan sebenarnya kan desa Kabunan. Oh, dusunnya Nggih, Kabunan. Ditadakan setunggal dadi desa Kesono. Kesono. Oh, daerah ini dulu namanya Kabunan. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Dadi niki sejarahnya nggih. Nggih. Sesepuh mriki, cuman kan sering diabeaken. Ah, nggih, kurang terawat, kurang terawat. diperhatikan. Ya. Ini mungkin ya mesane mungkin ya kurang lebih diantarane 7 bulanan lah, belum sampai setahun saya naikkan itu. Oh, dulu banyak fragmen-fragmen batu candi atau nisan atau termasuk batu bata kuno Banyak. ini terpendam di dalam Terpendam. tanah, dicengkeram akar-akar pohon raksasa ini, Pak ya. Saking lamanya. Oh, waktu itu ada acara apa untuk kemudian ada menemukan batu yang balok besar itu kemudian diangkat? Ya sebenarnya ya Iya. dari WC lah, kalau terserah dari Iya, iya. seseorang kan kepercayaan kan masing-masing. Iya, betul, Pak. Cuman saya buktikan dengan teman saya orang sini lah, dengan orang saya kali ya. Dan sesungguhnya yang ini kan baru, Oh, yang ini baru. makam baru. Cuman kan anak-anak sini kan ngasih tengeran lah, Nggih, Ya. ditengeri pakai semen. nah, ngasih mesan. Oh, Maesa. Yang itu ya, nah itu cuman sebenarnya kan ada anak sini lah waktu dulu itu mempunyai hajatan, terus dikasih jajan nggak mau, minta makannya dupa. Oh. Terus ada yang kasih tumesan 2, ini sama yang putih itu. Oh, itu sama anaknya tersebut. Waktu itu Terus saya ajak, kesurupan gitu kan, Pak. ya dibilang gitulah. Oh, Cuman gitu ya. saya ya terserah, samanya orang-orang tua kan lebih banyak yang pintar daripada saya. Kalau menurut Mas Imam sendiri ini peninggalan Majapahit atau gimana gitu sebenarnya? Ya ada rentetan ini kan Mbah Merteng, ya sebenarnya banyak yang namanya Merteng. Iya. Cuman kalau saya dari situsnya lebih tua daripada desa Kesono sini. Oh iya, betul. Cuman sini sering diabaikan. Oke, oke. Padahal ini adalah tinggalan leluhur yang wajib dilestarikan karena kita merupakan keturunan dari mereka. Karena Nah. perjuangan mereka kita tetap ada. Rasa Coba terima mereka kasih itu- sebenarnya. rasa terima kasih sehingga kita bisa eksis. Harus diuluri. Ya betul, mungkin leluhur kita lah yang membuat sungai, Nah, mengeringkan rawa-rawa, membabak alas menjadi persawahan, dan kita melanjutkan saja apa yang sudah diratakan oleh leluhur kita ya. Terima kasih Mas Iya, Ulum, iya, ya. Mas Gula Ulum. coba. Oh, Mas Ulum. Terima kasih Mas Ulum. Coba gula tak eksplorasi peninggalan-peninggalan. Coba teman-teman, di sini itu banyak sekali misalnya fragmen ya. Fragmen batu bata kuno dengan ketebalan yang cukup tebal sekitar 8 cm. Misalnya seperti ini, ada yang masih utuh dan sebagian besar ini dicengkram oleh akar pohon raksasa. Jadi menurut beberapa literasi zaman Belanda dulu ya, itu pernah di sini memang ditemukan prasasti Wulik tahun 935 Masehi. Bayangkan, di abad ke-10 sekitar 1000 tahun silam, abad ke-10, saat ini sudah abad ke-21, yaitu ada sekitar 1100 lebih ya, 1100 lebih. Dan lokasi ini, prasasti Wulik ini memuat informasi yang sangat penting tentang seorang perempuan, yaitu istri dari Empu Sindok atau istri dari Rakai Sri Maharaja Rakai Hino Empu Sindok yang bernama Rakai Mangibil Parameswari Diakebi. Telah meresmikan sebuah bendungan, ada 3 bendungan ya, yang saat ini mungkin sungai-sungainya itu bisa kita nikmati. Di Dam Kesono, ada Dam Kota, dan ada Talang dan lain sebagainya. Itu dahulunya ini memang saat ini memang pernah dibangun oleh Belanda, namun kelihatannya dahulu merupakan diawali atau sudah dibangun oleh generasi-generasi leluhur kita di abad ke-10. Diceritakan dalam prasasti Wulik yang diduga ditemukan di lokasi ini ya, yaitu istri dari Empu Sindok Rakai Mangibil Parameswari Diakebi meresmikan 3 bendungan. Bendungan Wulik, Bendungan Uwatan Wulas, dan Bendungan Uwatan Tamya pada masa itu ya. Saat ini bendungan-bendungan tersebut, nama-nama bendungan tersebut sudah hampir-hampir tidak terkenali lagi. Yang kemudian waktu peresmian mengundang warga desa bersama-sama untuk meresmikan acara itu ya, antara lain memang desa Pangiketan, Panghawaran, Busuran,
Padi-Padi, dan Pikatan. Sebagian nama desa ini sekitar ini sudah berubah nama, dan sebagian masih kita bisa mendengarkan hingga saat ini, yaitu nama Sungai Pikatan dan Desa Padi. Kemungkinan Desa Padi ini sudah ada sejak abad ke-10 Masehi. Jadi ini luar biasa sekali jika kita lihat ya, banyak sekali tinggalan-tinggalan yang terbengkalai atau yang terlantar gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada diduga ini adalah struktur batu bata kuno yang diduga dahulu semacam batur atau pelinggi ya, yang rapi berwarna kotak, kemudian tempat untuk kemudian menaruh sebuah prasasti di tengahnya, yang kemudian dengan cungkup sederhana yang termasuk diberi payung kuning gitu ya, dan beberapa penghormatan leluhur kita pada waktu itu. Dan di sini Mas Imam tadi, Mas Ulum tadi itu menemukan balok ya, batu menyerupai semacam bakalan prasasti gitu ya, atau kemudian dulu itu landasan dari sebuah struktur pelinggi dan batur yang dulu di atasnya pasti ada sebuah prasasti wulik ya, yang kemudian pada masyarakat kuno biasanya itu memberikan cungkup kayu, kemudian diberi payung kuning sebagai tanda penghormatan bahwasanya desa ini privilege, yaitu desa-desa yang dibebaskan dari segala pajak dan pungutan. Sebagai gantinya masyarakat merawat bangunan bendungan yang sudah diresmikan oleh istri Empu Sindok tadi tahun 935 Masehi. Batu batanya sangat besar, coba seperti ini ya teman-teman. Jadi ketebalannya itu sekitar 8 cm, mengingatkan batu-batu bata era Pramajapahit atau masa Empu Sindok Kerajaan Medang ya. Jadi sekitar kalau abad ke-10 Majapahit itu abad berdiri di awal abad ke-14, sekitar 400 tahun sebelum Majapahit berdiri, daerah sini itu sudah memiliki hak-hak istimewa yang dibebaskan dari segala pajak dan pungutan. Sebagai gantinya tadi masyarakat dengan prasasti ini menjadi semacam tanda bahwasanya memiliki bergotong royong gitu ya untuk merawat bangunan bendungan yang ada di atasnya. Jika kita lihat di samping kemudian lokasi yang diduga temuan prasasti wulik tersebut, itu memang ada sungai yang diduga dahulunya ini merupakan mengalir dari bendungan kuno Wuatan Wulas dan Wuatan Tamya. Dan di sini ada tangga beton yang sudah dibangun oleh masyarakat desa setempat. Bahkan kemudian nama kuno dari dusun ini sebenarnya namanya adalah Kabunan. Jadi mengingatkan bagaimana kemudian dalam prasasti-prasasti kuno ada sapata, yaitu sebelum kemudian pendeta Mangudur mengucapkan kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan gitu ya, ada namanya sukaduka atau hak prioritas dari keluarga desa yang ada di sini atau masyarakat di sini. Antara lain adalah Wangkai Kabutan, Wangkai Kabunan, Waluh Rumambat ing Natar, dan Mayang tanpa wah, atau artinya ada manggar tidak berbuah. Ini kemungkinan memang sebuah kejahatan yang ada di masyarakat. Kemudian Wangkai Kabunan ini artinya adalah pembunuhan yang berencana. Waluh Rumambat ing Natar artinya mengambil hak-hak yang bukan menjadi haknya, misalnya mencuri. Ini semua adalah diselesaikan perkara-perkara ini oleh masyarakat yang ada di desa yang sudah ditetapkan oleh raja dengan prasasti, yaitu memiliki hak-hak privilege ya. Jadi di sini sungainya yang sangat besar, hingga saat ini juga sangat besar. Yang dahulu siapa sangka sungai ini merupakan tinggalan dari leluhur kita di abad ke-10 Masehi. Kembali penemuan prasasti wulik tahun 935. Prasasti ini memang bukan ditetapkan oleh Rakai Hino Empu Sindok, melainkan permaisurinya, yaitu Rakai Mangidil Parameswari Diakebi. Termasuk diiringi perintah ini kemudian diturunkan kepada kemudian seorang pendeta yang namanya Empu Padma dan Empu Kundala, yaitu Samget Momahuma. Jadi setelah perintah ini dari Rakai Mangidil Parameswari Diakebi, perintah ini diturunkan kepada Samget Momahuma, yaitu Empu Padma, dan Empu Kundala
yang kemudian perintah diterusna kepada warga penduduk Wulik ya, yang kemudian di dalamnya ternyata terdiri dari dusun Pangiketan, Panghawaran, Busuran, Padi-Padi, dan Pikatan. Semua prasasti itu ditetapkan dan siapa saja yang melanggar termasuk kemudian raja-raja yang akan datang, dari kemudian catur asrama, dari catur warna, ya catur asrama itu golongan Brahmacara, Grahasta, Wanaprasta, Sunyasa, maupun catur warna baik golongan Brahmana, Kesatria, Waisya, Sudra, semuanya kemudian dilarang melakukan kejahatan atau mengganggu gugat ketetapan raja ini. Barang siapa yang kemudian merusak ketetapan raja ini, itu akan mendapatkan kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan. Kutukan-kutukan tersebut biasanya adalah jika ke hutan akan dimakan harimau, dipatok ular, jika ke laut akan dimakan buaya, akan dimakan ikan, akan direngkah kepalanya, disobek perutnya, diburai ususnya, diminum darahnya, dan akan dihancur leburkan oleh kali. Dan ini merupakan kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan. Dan sebelum kutukan itu ada namanya suka duka, yaitu hak prerogatif dari warga sini, misalnya yang ditetapkan dalam prasasti, yaitu antara lain tadi yang sudah disebutkan, yaitu waluh rumambat inatar, artinya mengambil hak orang lain bukan menjadi haknya. Ini merupakan kejahatan yang besar, termasuk kemudian wangkai kabunan, yang artinya adalah pembunuhan yang berencana. Dan ingatan itu mungkin saja berada di tengah-tengah masyarakat, sehingga kemudian dusun ini dinamai, nama kunonya adalah Dusun Kabunan. Semoga bermanfaat.